Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini Bapak akan menerangkan mengenai kapasitor. Ini masih merupakan listrik statik ya anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar kapasitor ya. Apa itu kapasitor ya? Seperti kita ketahui ini kapasitor ya. Saya tuliskan kapasitor. Kapasitor ini kalau di pasaran kita namakan kondensor di sini. Jadi kalau kita pergi ke toko cari alat-alat listrik, kalau kita sebut kapasitor kadang-kadang tidak dimengerti. Nah, kita sebut saja kondensor, mereka mengerti ya. Nah, apa itu kapasitor? Kapasitor itu adalah alat listrik yang mampu menyimpan muatan ya. Alat listrik yang mampu menyimpan muatan energi listrik ya, mampu menyimpan muatan atau energi listrik ya. Jadi tanpa alat ini tidak ada yang namanya itu kipas nyamuk ya, raket nyamuk ya. Jadi dengan adanya kapasitor maka bisa dibuat listriknya menjadi tinggi sehingga bisa membunuh nyamuk ya, energi muatan atau energi listrik ya. Listrik ya. Oke. di di pasaran bentuk dari kapasitor itu adalah seperti ini, dua garis sejajar. Ini saya tebalkan saja, dua garis sejajar yang tingginya sama atau panjangnya sama ya, panjang kiri dan kanannya sama ya. Ini disebut dengan kapasitor atau kondensor ya. Nah, biasanya dihubungkan dengan satu keluaran di sini. Ini nggak usah terlalu besar, ini kecil-kecil saja keluaran. Bentar ya, keluaran ya. Biasanya keluaran ini punya dua kutub yang berbeda, kutub positif dan kutub negatif ya. Ada yang di sini kita sebut positif, berarti yang sebelah sini negatif. Artinya di keping yang ini ada dua keping ya. Di keping yang ini akan dapat menyimpan muatan positif, sedangkan di keping lainnya bermuatan negatif. Ya, jelas jumlah muatan positif dan negatifnya harus sama. Ya, ini adalah gambar dari sebuah kapasitor atau kondensor. Ya. Jadi gambarnya seperti ini, ada kutub positifnya, ada kutub negatif ya. Nah, di antara ini ada namanya celahnya, ini itu berisi bahan dielektrik. Dielektrik ya. Nah, kapasitor itu lambangnya adalah C ya, tergantung dari apa? Dari bahannya. Bahannya kita sebut dengan epsilon 0 ya. Kemudian bergantung dari apa? Ada jaraknya di sini. Ada luasnya A. Jadi dia berbanding lurus dengan luas penampangnya A dan berbanding terbalik dengan jarak antara dua kepingnya D. Kapasitor ini mempunyai satuan farad ya. Ini nama orang ya. Kemudian kalau kita lihat farad itu nanti ada kesamaan dengan apa, nanti kita lihat ya. Oke, jadi ini adalah rumus dari sebuah kapasitor ya. Dari sebuah kapasitor. Bentar, ini jadikan rumus. Nah, kalau epsilon 0 itu apa? Ini yang disebut dengan bahannya ya. Dielektrik bahannya ya. Berapa besarnya epsilon 0? Nah, epsilon 0 itu kalau kita kemarin sudah belajar listrik, konstanta dielektriknya. Nah, itu kan udah dapat kan? Kemarin kita sudah dapat bahwa K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 untuk ruang hampa. Nah, epsilon 0 itu ternyata di sini kita bisa lihat dari 1/4 pi K. Ya.
Atau K itu seperempat pi epsilon nol, sama ini tinggal dibalik-balik ya. Nanti kita bisa hitung, oh kalau gitu karena nilai K-nya adalah 9 kali 9, berarti E-nya adalah nanti sekitar 8,8 kali 10 pangkat 10 gitu ya. Oke, ini adalah bahan. Di sini epsilon nol karena kalau dia berisi udara berarti epsilon nol. Kalau diisinya bahan lain, misalnya bahan dielektrik, maka dia tentunya lebih besar dari epsilon nol. Ya, nanti ada yang namanya konstanta dielektriknya, ya berapa kalinya dari epsilon nol, ya, atau konstanta relatifnya, relatif dari dielektrik ini, ya. Ini adalah C, kapasitor, epsilon nol A per D. Nanti kalau saya perbesar jarak antara dua keping, berarti di sini D-nya menjadi 2D. Atau penampangnya saya perbesar menjadi 3A, berarti di sini ganti dengan 3A. Atau diisi dengan bahan lain. Nah, bahan lainnya itu misalnya saya isi dengan bahan konstanta dielektrik bahan lain, misalnya minyak, bisa saja minyak. Minyak berapa kalinya dari epsilon nol, tinggal dikalikan dengan konstanta dielektrik ini, kita sebut dengan epsilon relatif dari epsilon nol. Ini yang disebut dengan konstanta dielektriknya. Biasanya minyak atau yang lain itu lebih besar dari 1 epsilon R-nya. Jadi epsilon R itu adalah bahan dielektrik yang lebih besar dari bahan elektrik ketika dia berisi udara, ya. Besarnya adalah epsilon minyak tadi dibagi dengan epsilon nol. Tinggal kita lihat saja. Diisi bahan lain ya berapa kalinya ER-nya ini, epsilon R-nya, epsilon relatifnya. Ya, anak-anak ya. Oke, nanti ada soal ya. Di sini baru 7 menit ya. Saya sampai 14 menit nanti saya kasih soal buat kalian. Ya. Oke. Nah, kemudian lanjut. Tadi kapasitor itu tergantung dari apa? Dari isinya, bahannya, tergantung dari luas penampangnya dan jarak antara kedua keping. Jadi kemudian kalau saya hubungkan dengan suatu tegangan listrik, kita sudah belajar tegangan listrik kemarin ya. Oke, jadi kalau ujung-ujungnya saya berikan tegangan listrik, apa yang terjadi? Ya, kita lihat di sini. Naik sebentar. Jadi kalau kapasitor ini saya gambarkan tadi dua garis ini sejajar, kemudian saya hubungkan dengan sebuah baterai misalnya. Baterai itu lambangnya berbeda sedikit. Nah, seperti ini. Maka di sini mempunyai tegangan dari kapasitor. Berapa besar tegangannya? Itu berapa tegangannya? Itu banyaknya muatan yang bisa disimpan ini, ya. Q C kali V. Oke. Berbanding terbalik dengan kapasitasnya. Kapasitas ini artinya kemampuan dari kapasitor tersebut, ya. Jadi tegangan yang timbul di ujung-ujung baterai ini karena adanya saya beri baterai di ujungnya, maka tegangan tadi itu sebanding dengan muatan listrik yang bisa masuk ke dalam kapasitor berbanding terbalik dengan kapasitasnya. Tadi kapasitasnya hanya ditentukan dari pengisinya, luas penampang, dan jarak keping, ya. Nah, kalau diisi muatan, maka terjadilah beda potensial di sini. Ya. Jadi kalau gitu kapasitas dari sebuah kapasitor ditentukan juga dari tegangan, bukan demikian. Yang menentukan kapasitas dari sebuah kapasitor adalah ini, ya, bukannya muatannya atau tegangan yang timbul, ya. Tapi ini berkaitan, ya, berkaitan. Kalau diberi muatan dengan cara membuat baterai di sini, maka besar tegangannya ditentukan dari kapasitasnya dan muatannya. Itu saja anak-anak. Nanti saya akan berikan latihan setelah ini karena masih baru kurang 4 menit lagi, ini baru 10 menit. Kita teruskan dulu. Ya. Oke. Jadi ini kurang lebih adalah kapasitas dari sebuah kapasitor, ya. Mudah-mudahan kamu bisa melihat ini. Nah, kalau gitu, kalau kita lihat dari sini, Pak, kalau gitu C itu sama dengan Q per V. Betul. Kalau gitu C itu selain farad juga coulomb per volt. Betul. Ya, selain tadi farad,
Dia juga mempunyai satuan coulomb per volt ya, tegangan listriknya. Jadi farad itu yang tadi saya tulis di atas boleh juga menjadi coulomb per volt itu anak-anak ya. Nah, setelah ini saya akan tampilkan soal, kamu boleh stop, kemudian kamu kerjakan di kertas ya, dikumpul ya. Soalnya akan saya tampilkan di sini. Saya akan tampilkan soalnya di sini. Kalian stop videonya. Kemudian kamu kumpul setelah bel selesai ya. Ini ada 3 soal. Oke, ini sebentar kita lihat dulu. Ini waktunya juga hampir habis. Ya, ini saya perbesar. Kalau kamu masih bingung, kamu boleh ulangi lagi video ini. Kamu lihat lagi ya. Ini kamu kumpul ya. Sekarang juga ya, setelah pelajaran ini selesai tentunya. Ya, ini anak-anak mengenai kapasitas dari sebuah kapasitor. Ya, mudah-mudahan bisa diselesaikan. Ingat, dikerjakan di kertas, kemudian diserahkan kepada guru yang menjadi inval pelajaran fisika. Ya, sampai jumpa anak-anak. Sampai berjumpa kembali pada sesi-sesi berikutnya.